Dan saat gerbangnya dibuka, di episode kemarin setelah kemenangan GSDF melawan para bandit, Letda Itami yang akan kembali ke markas malah dijadikan tahanan oleh pasukan Mawar yang telah datang ke pertempuran. Dengan diculiknya Letda Itami, para bawahannya pun berencana untuk menyelamatkannya. Di kediaman bangsawan Italika, Putri Pinya memarahi anak buahnya yang telah membawa Itami dan menyiksanya sampai bonyok. Putri Pinya bingung karena dengan ditangkapnya Letda Itami dan diperlakukannya dengan tidak manusiawi, perjanjian yang dibuatnya dengan GSDF bisa dikatakan batal dan takut jika hal tersebut dipakai untuk memulai perang dengan kekaisaran. Di pinggiran kota Italika, anak buahnya Letda Itami sedang membicarakan komandan mereka di mana Sersan Kuwahara mengatakan, walaupun muka Letda Itami cilepeng mirip-mirip om-om wibu, dia adalah seorang ranger yang dilatih sangat keras. Bahkan latihan para ranger mendapatkan julukan sebagai neraka dunia. Dan Sersan Kuribayashi yang tidak percaya terkejut jika orang seperti Letda Itami adalah ranger yang sama sekali nggak cocok dengan perawakannya. Setelah selesai menggibahi komandan mereka sendiri, waktunya untuk bergerak. Pertama, Rory, Lele, dan Tuka masuk ke dalam kota untuk membuat orang yang berjaga tidur dan yang lainnya masuk secara diam-diam. Di kediaman bangsawan sendiri, Letda Itami malah mendapatkan pelayanan yang sangat baik oleh pembantu-pembantu humanoid seperti Medusa, gadis berkuping kucing yang sering dia bicarakan dengan Kurata, dan gadis kelinci. Si kepala pembantu benar-benar meminta maaf atas kejadian yang menimpa Itami. Bahkan dia juga rela jika Itami tidak bisa memaafkannya, dia akan membantu menghancurkan kota Italika, namun dengan syarat tidak boleh melukai Putri Miui. Pasukan pengintai yang sudah dekat dengan kediaman bangsawan ketahuan oleh si pembantu kelinci. Dengan cepat kepala pembantu memberikan perintah untuk membereskannya. Namun jika itu adalah teman-teman Letda Itami, biarkan mereka untuk masuk. Dan di saat mereka memasuki ruangan Itami, mereka malah kaget dengan baiknya perlakuan pembantu di sana. Putri Pinya yang masih was-was tentang batalnya perjanjian mengatakan kepada Bojes bahwa keadaan kekaisaran sedang berada di ujung tanduk atas perlakuannya yang kasar terhadap Letda Itami. Putri Pinya sendiri menyuruh agar Bojes bisa membuat Letda Itami benar-benar lupa dengan kejadian tadi, walaupun harus menggunakan tubuhnya. Bojes yang terlanjur melakukan perlakuan kasar terhadap Letda Itami hanya bisa menuruti perintah Putri Pinya walaupun harga dirinya harus terenggut dengan mempersembahkan tubuhnya. Namun, setelah Bojes membuka pintu, di ruangan Letda Itami malah terjadi pertukaran budaya antara GSDF dengan para pembantu bangsawan Italika. Bojes yang merasa menanggung malu akhirnya malah mencabok Letda Itami dan Putri Pinya malah semakin depresi atas tingkah lakunya yang memperparah situasi. Karena Letda Itami sudah selamat, waktunya untuk kembali ke markas karena dia akan melapor ke parlemen Jepang. Setelah mendengar Letda Itami akan melapor ke pemerintahannya, kekhawatiran Putri Pinya malah menjadi-jadi. Dia takut jika sepatah kata dari Letda Itami malah bisa memicu semua pasukan GSDF untuk menyerang kekaisaran. Maka dengan itu Putri Pinya meminta agar dirinya ikut ke markas GSDF untuk meminta maaf kepada atasan Itami yaitu Jenderal Hajama. Sesudah sampai ke wilayah GSDF, Putri Pinya melihat tempat latihan pasukan GSDF, di mana tentara, tank, dan helikopter benar-benar meyakinkan dirinya bahwa kekaisaran akan benar-benar hancur jika melawan GSDF. Setelah sampai, Putri Pinya memaksa Letda Itami untuk berbicara tentang masalahnya bersama Bojes. Namun karena Letda Itami harus mengurus laporan, dia pun kabur dan Putri Pinya berbicara dengan Jenderal Hajama untuk meminta maaf. Sore harinya, Itami mengatakan kepada Tuka agar ikut bersamanya ke Jepang sebagai perwakilan dari dunia lain bersama Lele sebagai penerjemah. Rory yang mendengar hal itu pun seketika ingin ikut dan daripada Rory mengamuk, pada akhirnya Rory juga diajak.
Malam harinya kekhawatiran Putri Pinya terjawab jika JSDF tidak akan menggunakan alasan tertawanya Letda Itami sebagai alasan berperang. Namun untuk mencari tahu kenapa budaya Jepang sangat berbeda sekali dengan dunianya, Putri Pinya berencana untuk ikut dengan Itami ke Jepang. Esok harinya semua orang yang akan memasuki gerbang berkumpul dan tiba-tiba Letnan Yanagina datang dengan membawa Putri Pinya bersama Bojes. Letnan berkata jika Putri Pinya ikut secara rahasia dan harus dijaga baik-baik sebagai perwakilan dari kekaisaran, dan mereka pun memasuki gerbang untuk ke Jepang. Setelah sampai di Jepang, mereka yang ikut dari dunia lain terkejut dengan gedung-gedung yang sangat tinggi. Dan di saat Letda Itami memberikan laporan, dia didatangi oleh agen intelijen pusat Jepang bernama Komakado untuk mengawal Letda Itami bersama yang lainnya. Bukti Komakado sebagai intelijen dia perlihatkan dengan membongkar informasi seputar Letda Itami yang pernah hampir gagal saat mengikuti ujian perwira. Namun karena ada seseorang yang cedera, dia terhindar dari peringkat terendah. Yang lebih parahnya lagi, setelah lulus dan bertugas, dia mendapatkan rating hampir tidak lulus. Karena atasannya jengkel, Itami dikirim ke latihan ranger dan entah bagaimana Itami malah lulus dari sana. Walaupun begitu, dia terus menunjukkan sifat yang tidak kompeten dan pemalas sehingga tidak dinaikkan pangkat. Namun setelah insiden Ginja, Letda Itami si pemalas malah menjadi penyelamat Ginja dan diberikan kenaikan pangkat. Setelah menghina Itami dengan sebutan otaku dan pemalas, Komakado memberikan hormat kepada Itami dengan alasan walaupun dia adalah seorang otaku, Itami adalah seorang prajurit es yang latihannya lebih parah daripada ranger. Ya contohnya kayak Denjaka deh. Jadi walaupun mukanya cilepeng dan pemalas, dia adalah seorang anggota ranger dan pasukan es. Kukira cupu, ternyata suhu. Sebelum ke gedung parlemen, mereka membeli baju untuk Tuka agar terlihat formal dan mencoba makanan orang Jepang. Setelah itu, Itami, Rory, Tuka, dan Lele turun dari bis dan menuju gedung parlemen. Sedangkan Putri Pinya yang menjadi delegasi dari kekaisaran bertemu dengan penasihat Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Jepang untuk berdiskusi. Saat memasuki ruangan parlemen, mereka disaksikan oleh semua orang di dunia, termasuk para pemimpin negara adidaya, yaitu Amerika, Cina, dan Rusia. Di sana mereka ditanyai dengan pertanyaan menjebak seperti Letda Itami yang ditanyai oleh anggota parlemen Kuohara, kenapa 150 orang dari desa Koda harus meninggal di saat pengungsian? Apakah mereka dijadikan perisai oleh JSDF untuk melawan naga? Nah, saya juga kaget ternyata korban dari desa Koda berjumlah 150. Tapi entah informasi itu dilebih-lebihkan agar bisa memfitnah, saya juga nggak tahu, atau SJET. Itami dengan santai menjawab bahwa dia juga berduka atas meninggalnya orang-orang. Namun mau bagaimana lagi, yang mereka lawan itu adalah naga dan bukan bunglon terbang. Di saat itu juga seorang menteri menginterupsi jika naga mempunyai sisik sekeras tungsten dan bisa menyemburkan api, dan bisa dikatakan adalah tank terbang. Akan mustahil rasanya jika melawan makhluk tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan Lele diberikan pertanyaan dengan bagaimana fasilitas pengungsian di markas JSDF. Mungkin si lampir ini mengira jika fasilitas yang diberikan akan buruk, namun Lele malah menjawab jika kehidupannya menjadi lebih baik di kamp pengungsian daripada di desa sebelumnya. Tuka yang sebagai elf ditanyai tentang kupingnya yang dikira palsu. Kesalahan demi kesalahan dia cari agar bisa menjatuhkan operasi JSDF di wilayah khusus. Nah, setelah melihat Rory yang menggunakan pakaian serba hitam, dia mengira jika Rory sedang berduka dan kehilangan seseorang. Setelah Rory diberikan kesempatan berbicara di depan umum, si lampir ini langsung nyerocos dan menanyai berbagai macam pertanyaan soal naga sampai ke keluarga Rory. Dan Rory pun menjawab. Setelah membuat telinga orang-orang berdenging, Rory membalas dengan berkata, di saat pertempuran melawan naga, tim Itami melakukannya dengan gagah dan tidak menggunakan para warga sebagai perisai. Harusnya setelah insiden ini, si menteri oposisi harus berterima kasih kepada JSDF karena telah menjalankan misi dengan baik dan bukannya hanya mengomentari dan ingin memfitnah. Jika di saat itu JSDF tidak mengawal pengungsian, bisa dibilang semua orang yang mengungsi justru akan meninggal di serangan tersebut. Dan semua pertanyaan yang diajukan kepada Rory menurutnya itu adalah pertanyaan paling bodoh dan memanggil si menteri itu dengan sebutan gadis kecil. Merasa terhina, dia pun membalas jika orang-orang dari wilayah khusus tidak mempunyai tata krama karena di Jepang yang muda harus menghormati yang tua. Itami yang melihat Rory akan marah menjadi penengah dan berbicara jika orang yang paling tua di ruangan ini justru adalah Rory. Karena dia merupakan manusia setengah dewa yang berusia 961 tahun. Ini mah anjir, Rory-nya juga udah nenek-nenek. Emilia juga kalah coy.
Setelah mendengar jawaban yang tidak bisa di-counter, akhirnya sesi tanya jawab pun berakhir. Putri Pinya juga mendapatkan kesepakatan dengan penasihat Perdana Menteri dengan dibebaskannya para tahanan kekaisaran yang berjumlah 6.000 orang. Untuk mengamankan orang-orang dari wilayah khusus, Komakado memakai bus sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian musuh yang ingin menculik atau melukai tamu. Dan pada akhirnya mereka memakai kereta bawah tanah sebagai alternatif. Di kereta, Rory terlihat takut karena 200 tahun yang lalu Dewa Hardy memaksa Rory agar menjadi istrinya dan terus memaksa. Karena hal itu, Rory terus mepet dengan Itami karena Hardy tidak menyukai pria. Oh, dan iya guys, Hardy itu adalah seorang wanita. Tahu kan maksudnya? Setelah sampai di stasiun sebelum Ginja, diumumkan bahwa jalur kereta bawah tanah ke Ginja terputus karena sebuah kesalahan. Komakado mengatakan jika ini adalah perbuatan musuh yang ingin mengancam keselamatan tamu dari wilayah khusus. Dan di saat itu juga tiba-tiba ada yang membawa senjata Rory dan dia pun tumbang karena beratnya senjata itu. Komakado yang tidak tahu senjata Rory itu berat malah ikut mengangkatnya dan dia juga harus dibawa ke rumah sakit akibat nyeri cangkeng. Karena situasi semakin gawat, akhirnya Itami membawa semua orang ke kosan mantan istrinya. Dan perjalanan mereka berlanjut di next video. Flashing back to when we felt the blast and our castle cracked. Our defenses shattered, we were collapsing fast, and my lungs were filled with ash and